Ini jujur mengungkapkan isi hati, pikiran, dan juga perasaannya. Yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah klien. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan menjelaskan masalahnya meskipun klien tersebut mengetahui gejala yang dialaminya. Karena itulah peran konselor digunakan untuk memperjelas dan juga mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat penafsiran dan juga penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menafsir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan potensi klien, dan konselor menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh klien. Yang keempat yaitu melakukan negosiasi kontrak. Kontrak di sini artinya perjanjian antara konselor dan juga klien. Nah, kontrak tersebut berisi kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuan oleh klien. Apakah klien keberatan atau tidak? Kontrak tersebut yang kedua yaitu kontrak tugas, yaitu konselor apa tugasnya dan juga klien apa pula tugasnya. Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Nah, pada tahap ini, konselor dan juga klien menjalin kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan tentang hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak selama proses konseling berlangsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pertengahan atau tahap kerja dalam proses bimbingan konseling. Nah, jadi pada tahap pertengahan atau tahap kerja, atau lebih enaknya disebut adalah tahap pelaksanaan, itu terdapat dua kegiatan inti. Yang pertama yaitu menjelajahi masalah klien, yang kedua yaitu bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali mengenai apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Jadi menjelajah masalah klien di sini maksudnya adalah seorang konselor atau guru BK itu wajib menjelajahi terlebih dahulu mengenai masalah ataupun keluh kesah yang disampaikan oleh klien. Jadi tidak bisa kalau guru BK itu langsung membuat statement atau perspektif pribadi mengenai masalah yang disampaikan oleh klien. Jadi setelah klien itu menyampaikan masalahnya, seorang konselor itu lebih baik mencari dulu akar masalahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelajahi masalah klien tersebut. Bisa dilakukan dengan wawancara atau mungkin mengulang informasi dari teman-temannya, sehingga konselor bisa menarik kesimpulan baru mengenai masalah yang disampaikan oleh klien tersebut. Nah, dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif, maka klien akan sulit untuk berubah. Nah, tujuan dari tahap pertengahan ini adalah yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Jadi dengan penjelajahan ini, konselor itu berusaha agar kliennya itu juga mempunyai perspektif dan alternatif baru. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa konselor itu tidak memberikan solusi mengenai masalah, namun mencoba membantu klien untuk menemukan perspektif sendiri, menemukan alternatif baru terhadap masalahnya, sehingga klien itu bisa mengatasi masalahnya dengan caranya sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Jadi kreativitas konselor di sini tuh dituntut untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif dalam menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Hal ini bisa terjadi ketika pertama, klien itu merasa senang terlibat dan pembicaraan dan wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Nah, yang terakhir saya akan membahas terkait tahap akhir konseling. Nah, pada tahap ini itu ditandai beberapa hal. Yang pertama,
menurunnya kecemasan klien. Nah, hal ini itu diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien. Kan adanya sebuah konseling, seorang konselor itu harus bisa menenangkan dan membantu klien tersebut untuk meredakan kecemasannya, bahkan menghilangkan juga gitu. Terus yang kedua, adanya perubahan tingkah laku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis. Yang dulunya klien tersebut selalu overthinking, tidak percaya diri. Nah, tugas dari seorang konselor ini untuk mengubah menjadi bisa berpikir atau bertindak positif untuk bagi klien tersebut itu. Yang ketiga, terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, keluarga, guru, teman, keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Contohnya, suatu ketika itu ada seseorang yang lagi terkena musibah atau sedang diuji ya. Nah, dari situ orang tersebut pasti berpikir, kalau misal saya tidak begitu, maka tidak akan terjadi seperti ini. Terus ada kadang juga berpikir, kenapa saya tidak memikirkan dahulu ya sebelum bertindak. Nah, dari hal tersebut kan orang tersebut overthinking dengan apa yang dia perbuat dan menimbulkan kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Padahal bisa jadi hal yang merugikan tersebut atau tidak menguntungkan baginya itu sebuah koreksi untuk dirinya, sebuah teguran. Jadi sebaiknya seseorang tersebut mengambil hikmahnya atau memetik hikmah dari kejadian tersebut. Kayak misal dari kejadian ini kayaknya saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih lebih baik kembali. Nah, jadi diambil hikmahnya saja, jangan disesali gitu. Nah, dalam tahap pertengahan ini baik konselor maupun klien itu harus sama-sama bisa menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang diperlukan konselor, yaitu yang pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien itu selalu jujur dan terbuka dan menggali lagi lebih dalam masalahnya. Karena kalau klien itu tidak bisa jujur, tentu konselor juga kesulitan dalam memberikan bantuan kepada klien. Karena kondisi sudah sangat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan dirinya. Jadi di sini seorang konselor itu harus mampu mendekatkan diri kepada klien dan juga memberikan kepercayaan diri kepada klien agar klien itu bisa memecahkan masalahnya sendiri melalui statement ataupun rencana ataupun perspektif yang lahir dari dalam diri klien itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun tujuan-tujuan tahap akhir ini yaitu yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor. Lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Jadi yang pertama itu seorang konselor melakukan koordinasi dengan seorang klien untuk menentukan jalan alternatif mana yang terbaik untuk klien tersebut. Jadi harus ada kesepakatan antara seorang konselor dan konseling. Nah, yang kedua, terjadinya transfer of learning pada diri klien.
Nah, dari sini itu klien bisa belajar dari proses konseling mengenai perilaku dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilaku di luar proses konseling. Artinya itu klien bisa mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Gitu. Jadi dari klien jadi klien ini tuh bisa mengambil hikmah atau bisa belajar dari apa yang sudah ia dapatkan pada konseling tersebut. Yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku. Nah, pada akhir konseling klien akan sadar akan perilakunya, sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran perlunya perubahan pada dirinya. Nah, sebelum melakukan konseling kan klien merasa cemas. Nah, setelah melakukan konseling, maka klien tersebut bisa lebih tenang dan bisa berpikir positif bahwa ia akan melakukan perubahan perilakunya untuk kebaikan dirinya sendiri. Gitu. Yang keempat, mengakhiri hubungan konseling. Nah, dalam mengakhiri hubungan ini maksudnya mengakhiri hubungan konseling ya. Nah, seorang konselor dan klien itu harus sama-sama setuju. Nah, sebelum ditutup ada beberapa tugas klien. Yang pertama, membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang keempat yaitu mengakhiri hubungan konseling. Nah, dari mengakhiri hubungan konseling ini seorang konselor dan klien harus sama-sama setuju. Nah, sebelum ditutup, seorang klien itu yang pertama harus membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Jadi, setelah melakukan konseling, apa yang ia dapat dan apa yang bisa dia lakukan setelah adanya konseling itu. Jadi si klien itu membuat kesimpulan apakah hasilnya baik atau buruk bagi dia. Yang kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Nah, jadi yang pertama kan yang tadi ada jalan alternatif ya. Nah, apakah dia sudah tepat dengan menggunakan jalan alternatif yang pertama atau malah tidak berhasil. Nah, dari situ bisa mengevaluasi menggunakan jalan alternatif mana yang lebih baik gitu. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Jadi membuat perjanjian dengan seorang konselor tersebut untuk mendiskusikan kembali atau mengkonsultasikan kemudian hari apakah dia mendapatkan perubahan atau malah tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.